Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gaya Fauzi Ranifa. Di sini saya akan melakukan running dari salah satu studi kasus di tugas besar simulasi komputer. Yang pertama yaitu kita akan running di Flexim dulu. Dengan studi kasusnya yaitu PT Swagger merupakan perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi minuman siap konsumsi dari varian topping seperti es krim sebesar 40%, coklat sebesar 40%, dan krim sebesar 20%. Adapun kedatangan bahan baku topping sebanyak 50 unit setiap jamnya. Belakangan ini perusahaan mengalami hambatan berupa bottleneck yang terjadi di proses pembuatan. Hambatan ini menyebabkan penumpukan produk di stasiun kerja tertentu dan berakibat pada meningkatnya waktu tunggu serta berkurangnya output produk harian. Stasiun kerja ini terdapat 4 kegiatan, yaitu persiapan bahan baku, persiapan minuman datar, pembuatan minuman dasar, pembuat penambahan topping, dan pengemasan. Dengan kegiatan persiapan bahan baku dan pembuatan minuman dasar termasuk dalam proses awal. Diperoleh data waktu pengamatan yaitu sebagai berikut. Berikut merupakan data telah kami kumpulkan. Selanjutnya, minuman yang telah siap akan diarahkan menuju mesin pengemasan otomatis melalui konveyor. Setelah dikemas, produk akan terbagi menjadi 2 aliran. Yang pertama, sebagian langsung dialokasikan untuk penjualan langsung, dan sebagian lagi dikirim ke area penyimpanan akhir menggunakan mesin combiner packing untuk diambil oleh pelanggan yang memesan online. Perusahaan ini beroperasi dari pukul 9 pagi sampai 10 malam dengan istirahat 1 jam pada pukul 12 sampai 13 siang atau jam 12 sampai jam 1 siang. Sebagai seorang analisis, kita diminta untuk memodelkan kasus di atas dengan waktu simulasi selama 6 jam atau 1 SIM. Mungkin bisa langsung ke softwarenya. Berikut merupakan tampilan dari software Flexim sendiri. Pertama itu kita klik new model. Lalu untuk time unitnya tetap second karena tadi data yang kita peroleh itu dalam satuan second. Untuk length unitnya meter, untuk float unitnya meter. Untuk model startnya ini kita ubah menjadi jam 9 karena sesuai studi kasus tadi itu bukanya jam 9. Oke. Lalu untuk tampilannya akan seperti ini. Yang pertama di sini ada toolbox dan lain-lain. Di sini ada reset, run, stop, runtime. Untuk runtime ini untuk jam kerjanya sendiri. Lalu untuk yang pertama kita bisa tarik sync. Pertama-tama kita akan menyusun model dari simulasinya itu. Lalu kita bisa klik 2 di sini sync. Kita akan ganti menjadi kedatangan pelanggan. Untuk isinya nanti setelah selesai semua. Lalu setelah kedatangan pelanggan terdapat, kita pakai queue untuk penyimpanan sementara. Sesuai studi kasus tadi terdapat 3 jenis topping. Yang pertama kita ganti menjadi coklat, es krim dulu, es krim. Coklat. Dan krim. Krim di sini maksudnya krim keju. Lanjut, kita menggunakan sesuai studi kasus tadi terdapat 2 proses dalam satu waktu. Jadi kita menggunakan multiprosesor untuk menentukan mereka. Pertama pakai multiprosesor, kita tambahkan karena terdapat 2 proses. Untuk proses yang pertama itu pembuatan minuman dasar. Bahan dasar
Bentar, laptopnya nge-lag. Dan dasar. Minuman dasar. Ini kita setelah dari multiprosesor kita dapat ke queue lagi untuk peletakan barangnya, dimana menuju ke proses selanjutnya yaitu penambahan topping. Kita saja di sini menuju penambahan topping. Klik enter. Lalu selanjutnya kita nambahkan prosesor untuk mesin dari penambahan topping itu sendiri. Penambahan topping. Klik enter. Lalu setelah menambahkan topping, lagi-lagi kita menambahkan Q untuk proses menuju ke pengemasan. Menuju pengemasan. Yang terakhir kita menggunakan separator untuk mesin dari pengemasan itu sendiri. Setelah itu, setelah dikemas sesuai studi kasus tadi, produk akan terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama langsung dikasihkan ke pelanggan ataupun disimpan di rak penyimpanan dulu, atau yang kita maksud di sini aslinya itu freezer, untuk diambil pada orang yang memesan online dan diambil di tempat. Jadi kita pakai stack conveyor, stack conveyor lagi ini agar rapi, kita belokkan saja. Nah, silahkan kita luruskan ke sini. Lalu agar menyambung kita pakai join conveyor. Kita klik ini dan klik ini. Lalu tambahkan conveyor lagi di sebelah sini. Nah, untuk menambahkan ke pelanggan, diambil oleh pelanggan, berarti kita taruh sink di sini. Lalu berarti yang ke sini itu untuk yang pelanggan, berarti kita kasih nama dulu ini pelanggan. Lalu kita kasih sink lagi di sini untuk yang akan disimpan di penyimpanan atau rak, menuju rak. Lalu kita kasih di sini untuk combinernya untuk menampung dari menampung dari produknya itu. Lalu kita perlu queue lagi ini menuju pengemasan orderan gitu aja biar ada bedanya. Pengemasan order. Jadi untuk queue-nya yang ini itu diganti menuju rak simpan. Lalu untuk penyimpanannya kita bisa menggunakan rak ini. Drop di sini. Dan untuk menaruh barangnya di sini itu kita pakai ASR vehicle. Setelah modelnya jadi, kita perlu menggunakan dispatcher untuk menjalankan atau sebagai otak dari model ini, dan operator untuk orang sebagai selaku karyawannya.
dan sesuai dengan studi kasus di real nyata, kita menggunakan di sini itu hanya satu operator karena memang di kejadian nyatanya memang cuma satu operator. Kita ganti namanya jadi Mas Iwan aja. Setelah itu kita sambungkan antara mesin dan Q ini dengan port. Jika dalam satu port yang sama kita menggunakan port A, jika berbeda library kita menggunakan port S. Ini sambungkan semua. Ini ke strike conveyor juga disambungkan. Ini juga sambungkan ke sini. Ini juga sambungkan ke sini. Ini sambungkan ke sini. Disambungkan ke sini. Disambungkan ke sini. Nah, untuk RSJ-nya ini pakai S karena beda library. Oke, untuk di conveyor-nya ini, conveyor-nya ini kita pakai decision point karena untuk agar bisa terbagi menjadi dua, kita taruh di semua persimpangannya ini, lalu kita hubungkan dengan port A itu sendiri. Ini juga bisa. Lalu sekarang kita hubungkan antara dispatcher dengan Mas Iwan pakai port A, lalu pakai port S untuk dispatcher ke modelnya. Di dispatcher ke ini, dispatcher ke sini, ini dispatcher ke sini, dispatcher ke pesan, lalu dispatcher ke menuju. Lalu setelah itu kita mulai memasukkan variabel-variabel yang diperlukan untuk merunning software ini. Untuk yang di sini kita pertama itu masukkan ke triggers. Kita ketik plus, kita ketik ke on creation, ada kesalahan, ternyata di sini saya pakai sing, harus pakai shorts. Lalu kita klik 2 untuk mengatur memasukkan variabelnya. Kita klik trigger, terus on creation, kita ketik plus ini. Kalau kita ke data, pertama itu kita set item by percentage, karena terdapat 3 seperti itu dikasih tadi. Ini dibagi 40, yang ini dibagi 40, yang ini dibagi 20. Lalu kita ke set label, nanti labelnya menjadi product type. Setelah itu kita bisa tambahkan lagi untuk warna visual. Nah, set color by case, sorry, kan yang ini berarti. Nah, berarti ini ada 3 karena sesuai studi kasus. Untuk yang pertama tadi kan coklat, berarti kita kasih yang pertama tadi kan es krim, berarti kita kasih warna anggaplah putih. Yang kedua coklat, yang ketiga ini krim, anggaplah kasih warna yellow. Ketika apply, ketika oke.
Lalu kita mengatur lagi ke U-nya, WW-nya. Untuk maksimum kontennya di sini kita anggaplah cuma 500. Untuk program benchingnya anggap 5 untuk maksimal penambungannya. Untuk triggernya di sini biarkan saja, kita di sini untuk yang khusus yang ini kita pakai use transport. Samakan ke semuanya. Ini 500, benchingnya dibuat 5, untuk flow-nya pakai use transport. Khusus untuk 3 ini pakai use transport. Lalu di sini 500, benchingnya ini 5, ini flow-nya use transport, click apply. Nah, setelah itu kita masuk ke multiprosesor. Sebelum masuk ke multiprosesor, kita harus mengatur waktunya terlebih dahulu. Sesuai dari studi kasus tadi, kita punya waktu sebagai berikut, dan waktu ini kita pindah ke Excel. Maka akan terlihat seperti ini. Yang hijau ini ya. Nah, biar enak lihat. Yang hijau ini. Oke. Di situ kita masuk ke Flexium lagi, kita klik ini apa ini? Kita ke statistik, kita ke export feed, lalu kita klik new, ganti namanya menjadi sesuai dari studi kasus sendiri. Pertama yaitu persiapan bahan baku. Jadi kita ganti persiapan bahan baku. Kita feed distribution, kita oke, analyze, kita ke enter data, kita copy dulu sebelum ke enter data, pakai enter data yang ini, kita ketik apply, kita paste, kita oke, yes, done. Kita lihat dulu apakah udah good. Nah, kalau udah good berarti done. Langsung ke application, simulation representation, klik flexium, klik apply, klik yang ini, kita copy, oke, done. Kita kembali lagi ke Flexium. Nah, masukannya itu di sini, di waktu proses time-nya ini kita klik paste. Di sini kita ganti get stream current dengan 2 panah. Untuk yang minuman dasarnya juga sama seperti yang tadi. Kita kembali lagi ke Excel, salin waktunya, ke export feed lagi. Ini silang aja gak apa-apa, new, pembuatan minuman dasar. Pembuatan minuman dasar. Klik OK, klik analyze, enter data, yang ini apply, paste, oke, yes, done. Kita cek lagi, udah good, berarti langsung ke application, simulation representation, apply, klik yang ini, kita copy, oke. Setelah itu kita klik done, kembali lagi ke Flexium, masukkan ke proses datanya ini. Jangan lupa ini yang diganti get stream, ini yang diganti current. Maka setelah itu, setelah masiwan pemasukan data tadi, kita masukkan betanya tadi, kita ketik apply, kita ketik OK. Lalu sama pada di mesin yang bahan topping sama pengemasan, melakukan hal yang sama. Di sini saya sudah memasukkan dari export feed seperti tadi, dengan uji good juga seperti tadi.
di pengemasan juga sudah ada seperti tadi. Lalu untuk yang di sini kan yang tadi di sini pakai use transport ya. Untuk yang di sini itu tidak menggunakan use transport, melainkan langsung saja itu cuma diatur untuk perform branchingnya, untuk maksimalnya itu ada 5. Oke, kita apply. Untuk yang di sini ini sedangkan cuman proses untuk penambahan saja, berarti untuk waktunya itu tidak diisi, melainkan untuk proses time-nya itu 60 detik, anggaplah seperti 1 menit seperti itu aja, untuk melengkapi saja. Lalu setelah itu kita mengatur untuk runtime-nya. Di sini kita ke second dulu untuk 21.600 itu didapat dari, kan ini tadi ada 6 jam dalam satu shift, berarti 6 jam dikali 3.600, maka hasilnya adalah 21.600, karena kita pemodelan ini hanya untuk satu shift saja. Karena untuk daytime-nya sendiri akan langsung berubah menjadi jam 3 sore, karena startnya kita tadi jam 9 sesuai di awal. Lalu kita sesuai itu kasus ada break time atau waktu istirahat. Kita bisa atur salah satunya itu di breakdown. Nah, ini ada timetable. Nah, di sini caranya itu kita menyeleksi semua unit yang digunakan dalam modul ini untuk break pada jam 12 hingga jam 1. Nah, di sini untuk tabelnya saya sudah membreak dari jam 12. Nah, lalu kita bisa apply kita. Oke, setelah semuanya berjalan seperti ini, maka kita harus mengecek apakah ada yang error atau enggak dengan cara ke debug. Kita ke output console. Kalau di sininya kosong, berarti tidak ada masalah. Lalu setelah ke debug, kita ke sistem console. Kalau kosong juga, berarti juga tidak masalah. Lalu ke compiler console, di sini juga kosong. Nah, setelah itu kita mengatur untuk dashboard. Di dashboard sini adalah nanti kita akan menganalisis dari hasil outputnya sendiri. Yang pertama kita drag average WIP ke sini. Ya, untuk objeknya ini select object. Nah, kita akan select semua yang kita gunakan. Sync miner sama multiprocessor. Nah, lalu kita hapus untuk yang tidak perlu, seperti kita tekan baku, cycle ini tidak perlu, proses awal menuju rak ini tidak perlu, pengemasan order ini tidak perlu, pemberian ke pelanggan tidak perlu, penyimpanan orderan tidak perlu. Nah, ini saja. Kita ketik apply, kita ketik OK. Setelah virtual IP, kita menggunakan grafik. Kita dicari di sini state bar, bukan grafik. Lalu sama seperti tadi select object, namun yang di sini nanti yang digunakan yaitu prosesnya saja. Sesuai tadi prosesnya kan cuma ada 4 proses. Itu yang pertama, kedatangan bahan baku enggak, peletakan minuman sudah jadi enggak, es krim, coklat enggak, menuju penambahan topping enggak, peletakan minuman enggak, menuju rak enggak, penambahan topping iya, pengemasan iya, pemberian ke pelanggan enggak, pengemasan order enggak, penyimpanan order enggak, proses awal nah, cuma 3 ini aja ya. Lalu untuk yang dianalisis itu ada 3 doang. Nah, yang lainnya itu
uncentang dan exclude. Baik, ketik oke. Nah, setelah itu bisa atur caranya seperti ini dan tinggal running. Nah, akan muncul seperti ini, lalu kita bisa untuk running. Nah, di sini kita bisa percepat aja. Di sini kan mulainya jam 9. Jam 9. Nanti bisa dipercepat untuk run speednya. Tambah speed lagi. Nah, nanti jam 12 akan berhenti. Nah, tadi kan jam 12 berhenti. Karena kan ada run break timnya. Coba deh, tapi terlalu cepat. Mungkin ini kelihatan nggak ya? Nah, berhenti. Jam 1 baru jalan lagi. Nah, lalu untuk hasil analisisnya itu seperti ini. Kita tunggu sampai selesai dulu. Jam 3. Untuk average WIP-nya di sini krem yang paling tinggi karena ya memang untuk penikmat dari krem sendiri itu kurang banyak. Jadi untuk average WIP-nya gitu, dan untuk di sini terdapat identifikasi kalau penambahan topping dan pengemasan itu terdapat idle time yang tinggi atau waktu menganggur yang tinggi. Penambahan topping sendiri itu terdapat 59% dan untuk pengemasan terdapat 88,95%. Karena kan memang produk simulasi ini dilakukan hanya satu orang dan step by step. Jadi harus diselesaikan dari proses awal dulu, langsung ke sini. Baik, mungkin sekian running dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh partner saya untuk penjelasan dari Fanship. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Restu Banjoyo, NPM 23203. Di sini saya akan melanjutkan dari running software Fanship, tugas besar dari praktikum simulasi komputer, yaitu pada PT Seger merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang minuman siap saji. Seiring dengan meningkatnya permintaan minuman, PT Seger menghadapi tantangan dalam menjaga keseimbangan antara tingkat persediaan dan permintaan. Permasalahan seperti kurangnya jumlah persediaan minuman dibanding dengan jumlah permintaan, atau bisa juga terjadi kelebihan persediaan. Maka dari itu PT Seger selalu dituntut untuk dapat mengendalikan persediaan dari produk yang dimiliki dengan meramalkan jumlah permintaan di masa mendatang. Hal ini bertujuan untuk menyeimbangkan jumlah persediaan dengan jumlah permintaan. Dengan jumlah maksimal produksi tiap tahun sebesar 8.640 cup dan tingkat keberhasilan produksi sebesar 95%, perusahaan harus menghadapi fluktuasi permintaan pelanggan yang bervariasi. Setiap tahunnya terdapat 2% stok bahan baku di gudang yang kadaluarsa, dan hanya didapatkan data awal ketersediaan stok minuman pada tahun pertama, yaitu sebesar 7.200 cup. Oleh karena itu, diperlukan pendekatan pemodelan sistem dinamis untuk memahami interaksi antara berbagai variabel dan parameter dalam memenuhi permintaan dan mengurangi resiko overstock. Dari tahun 2026 hingga 2030. Dalam melakukan simulasi dinamis, PT Seger menggunakan acuan data historis dari tahun 2021 hingga tahun 2025. Itu sebagai berikut.
pada tahun 2021 yaitu sebanyak 7.300, 2022 7.424, 2023 7.565, 2024 7.700, 2025 8.000. Nah, lalu ada pun tabel formulasi untuk gambarannya nanti. Lalu lanjut saja ke flex sensing model. Nah, di sini tahun 2021, akhir tahun itu 2030, stepnya 1 sampai tahun lalu kita membuat variabelnya terlebih dahulu. Yang pertama yaitu jumlah permintaan ketersediaan stok minuman. Jumlah permintaan. Tentang bahan baku, akan pada dasar minta pelanggan. Dasar produksi, kita bukan variabel-variabel tersebut dengan menggunakan arrow. Jumlah maksimal produksi dipengaruhi oleh datanya bahan baku, lalu persentase keberhasilan juga dipengaruhi oleh kedatangan bahan baku, lalu kedatangan bahan baku dipengaruhi oleh ketersediaan minuman. Hasil permintaan tahunan dipengaruhi oleh permintaan pelanggan. Permintaan pelanggan dipengaruhi oleh ketersediaan stok, jumlah
permintaan dipengaruhi oleh permintaan pelanggan. Ketersediaan stok dipengaruhi oleh bahan baku kadaluarsa. Bahan baku kadaluarsa juga dipengaruhi oleh ketersediaan stok minuman. Persentase bahan baku kadaluarsa dipengaruhi oleh bahan baku kadaluarsa. Jumlah permintaan dipengaruhi oleh peningkatan permintaan. Jumlah permintaan dipengaruhi oleh peningkatan permintaan. Peningkatan permintaan juga dipengaruhi oleh jumlah permintaan. Permintaan juga dipengaruhi oleh jumlah permintaan. Jumlah peningkatan dipengaruhi oleh peningkatan permintaan. Jumlah penurunan permintaan dipengaruhi oleh penurunan permintaan. Lalu kita reading untuk mengisi polaritinya, yaitu jumlah maksimal produksi dipengaruhi dengan kedatangannya bahan baku, yaitu berarti plus persentase bahan produksi juga positif. Jika positif, dan bahan baku kadaluarsa ke positif juga. Sebentar, jika positif, jumlah permintaan dipengaruhi permintaan pelanggan. Jika positif, jumlah permintaan itu positif. Tingkat permintaan dipengaruhi oleh jumlah permintaan positif. Dan permintaan dan semua negatif. Ini permintaan pada di sana negatif. Berasal dari satu negatif. Persentase peningkatan permintaan jika positif, persentase penurunan permintaan dipengaruhi oleh penurunan permintaan positif. Kita cek dulu dengan industri. Nah, ketersediaan stok minuman dipengaruhi oleh bahan baku kadaluarsa dipengaruhi oleh ketersediaan stok minuman. Lalu persentase bahan baku kadaluarsa juga dipengaruhi bahan baku kadaluarsa. Kedatangan bahan baku dipengaruhi oleh jumlah maksimal produksi dan persentase keberhasilan produksi. Jumlah permintaan pelanggan juga dipengaruhi oleh jumlah permintaan dan rasio permintaan tiap tahun. Untuk tiga ini juga mempengaruhi ketersediaan dari stok minuman. Sudah. Kita save dulu. Dan lanjut ke untuk membuat SFD. Ketemu sama seperti tadi, yaitu 21 dan 30. Untuk sistemnya tahun. Oke. Kita variabel di salah satu level.
Di sini kita isi jumlah permintaan. Kita isi persediaan stok minuman. Oke, kita buat stok flow-nya. Sini dengan peningkatan permintaan. Tarik ke sini untuk outflow-nya, yaitu peluang permintaan. Itu kedatangan bahan baku. Permintaan pelanggan. Sini bahan baku dasar dan masak. Nah, kita tambahkan untuk variabelnya. Sini ada persentase penurunan permintaan. Sini ada rasio persentase bahan kedaluarsa. Dan persentase peningkatan permintaan. Jumlah maksimal produksi. Persentase keberhasilan produksi. Lalu kita hubungkan antara variabel ini menggunakan arrow dan persentase peningkatan permintaan dipengaruhi oleh peningkatan permintaan. Jumlah permintaan dipengaruhi oleh peningkatan permintaan. Lalu jumlah maksimal dipengaruhi oleh kedatangan bahan baku. Persentase keberhasilan dipengaruhi oleh kedatangan bahan baku. Jumlah permintaan mempengaruhi penurunan permintaan. Persentase penurunan permintaan dipengaruhi oleh penurunan permintaan. Jumlah permintaan mempengaruhi permintaan pelanggan. Rasio tahunan dipengaruhi oleh permintaan pelanggan. Lalu persediaan stok flow, stok minuman dipengaruhi oleh bahan baku kedaluarsa. Persentase bahan baku kedaluarsa. Nah,
kita isi equationnya. Permintaan yaitu dengan tipe level peningkatan permintaan dikurangi penurunan permintaan. Nah, unit lalu kesediaan stok pada kesediaan stok minuman itu pada tanggal bahan baku dikurangi bahan baku dasar kedaluarsa dan dikurangi permintaan pelanggan. Sini lalu kedatangan bahan baku auxiliary kedatangan bahan baku sini auxiliary per year jumlah produksi dikali persentase produksi itu oke. Permintaan pelanggan auxiliary jumlah permintaan bahan baku kadaluarsa itu persediaan stok minuman dikali persentase bahan baku kadaluarsa. Passion auxiliary minuman dikali persentase bahan baku. Oke. Bahan baku kadaluarsa. Permintaan pelanggan passion oke. Jumlah permintaan dikali hasil penurunan permintaan peningkatan permintaan equation berhias misalnya jumlah permintaan dikali persentase peningkatan permintaan. Oke. Untuk pembukaannya equation berhias sini sampai jumlah permintaan dikali persentase penurunan. 0,12. Oke. Simpan dulu aja. Dan lalu permintaan yaitu konstan dengan frekuensi 0,1 dengan fraction ya. Konstan pasar. Jumlah maksimal produksi yaitu konstan dengan 8.640. Jumlah maksimal produksi persentase keberhasilan produksi itu konstan dengan 0,95 persentase passion ya 95 150
Lalu oke, selanjutnya hasil permintaan tahunan itu sebesar 1. Oke, lalu persentase bahan baku kadaluarsa itu 0,02. Oke, selanjutnya lalu kita klik Ctrl A, lalu kita klik simulate. Nah, ini ada set variabel, yaitu di sini ada unit tiap tahunnya pada tahun 2025 hingga 2030 mengalami kenaikan dan penurunan. Yang kami ini yaitu ketersediaan stok minuman, dan untuk yang lurus ini seperti yang merah itu jumlah maksimal produksi, itu menandakan jika mengalami konstan. Jadi pada awal pengambilan sampel data yaitu dari P1 hingga nantinya tahun 2030 jumlah produksinya akan tetap, yaitu di sekitar 9.000 hingga 10.000. Lalu kita ke tabel. Nah, di sini ada bahan baku dasar kadaluarsa itu sebesar 144. Untuk jumlah maksimal produksi yaitu sebesar 8.640. Lalu ketersediaan stok minuman itu sebesar 7.200. Lalu dengan permintaan pelanggan sebesar 7.200. Oke, cukup itu penjelasan dan running software dari saya. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Untuk solusi dari analisis yang telah dilakukan pada Flexim, kan tadi udah dianalisis kalau emang gara-gara cuma satu orang, hanya Mas Iwan saja yang mengatur, maka kita harus mengatur ulang dari kerjaannya sendiri, yaitu kita harus atur ulang dengan menambahkan satu orang lagi. Dispatcher. Oke, sorry. Nah, tuh orangnya ini anggaplah ganti namanya menjadi Mas Eko, dengan warnanya itu ganti menjadi warna biru bajunya. Ada Mas Iwan, ada Mas Eko. Lalu tetap pakai font A itu karena masih sama. Lalu dikarenakan ada dua orang di sini, jadi tidak adanya perlu dari step sini ke sini, karena asumsinya jika ada dua orang, maka setelah menerima pesanan, maka orang yang lain akan langsung mengerjakannya. Karena itu bisa langsung dimasukkan ke proses ini. Kita ganti namanya menjadi proses pembuatan minuman. Nah, hanya tambahkan lagi proses 2 menjadi apa? Proses penambahan kopi. Nah, untuk runtime-nya sendiri kita ambil dari sini saja karena sudah diatur di export tadi kan. Tinggal di Ctrl A, copy,
untuk masuk ke sini, untuk ke ini topping, Ctrl A, Ctrl V. Tambah satu lagi yaitu pengemasan. Kan tidak ada orang yang nganggur karena memang cukup satu. Kita play dulu, kita klik OK, kita ambil waktunya di sini, Ctrl A, Ctrl copy, oke. Pengemasan TV, kita play, kita klik OK. Nah, karena kan semua proses sudah masuk ke proses awal, maka ini tidak perlu adanya transit yang mengganggu ke situ, sehingga ini hanya perlu dimasukkan ke sini. Dan untuk yang port S, dispatcher ini, dispatcher sini, dispatcher sini, dispatcher ke sini. Untuk D, kita klik ke akun konsolnya dulu, tidak ada kesalahan. Ke sistem konsol juga tidak ada kesalahan, compiler konsol juga tidak ada kesalahan. Jadi kita bisa running. Nah, maaf tadi laptopnya nge-lag, jadi si Mas Iwan dan Mas Eko tidak bekerja. Kita reset sekali lagi, kita nge-run. Nah, sini untuk yang bekerja yaitu Mas Eko dan Mas Iwan, sehingga mereka saling bergantian untuk mengisi waktu yang luang, dan itu buktinya bisa dilihat di dashboard. Untuk proses menganggurnya jauh menurun, yaitu menjadi 50%, menjadi 30% dari yang tadi kan waktu menganggurnya itu sampai 80% untuk 2 mesin. Ini waktu menganggurnya hanya 50%, karena kan memang waktu menganggur untuk jumlah mesinnya memang cuma 1, jadi harus bergantian untuk menggunakannya. Jadi dapat disimpulkan bahwa solusi dari permodelan ini cukup untuk mengurangi ataupun memaksimalkan dari sumber daya yang ada. Mungkin cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Kami dari kelompok 77 undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.